Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kepada buku kita ini dan menjadi anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan lanjutkan insyaallah ke subjudul masalah kriteria pendidik yang teladan. Seperti apa sih kalau kita ini mau menjadi orang tua, ayah dan ibu yang sukses dalam mendidik anak, ataupun guru, ustaz, bagaimana caranya dia bisa berhasil dalam mendidik nantinya, baik itu lingkungan mendidik anak ataupun mendidik umat ya. Kalau misalnya nanti mau luas lagi, dia juga masuk dalam itu kriteria pemimpin secara umum, dari negara, dari lembaga, semua bisa masuk dalam itu. Kita bicara tentang masalah pendidikan. Kata penulis di sini, wahai para pendidik, bila kita ingin berhasil dalam mendidik anak, maka hendaknya kita mendidik diri kita sendiri dengan komitmen terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan pendidikan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau teladan terbaik dan utama bagi orang tua dan mendidik serta seluruh kaum muslimin. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayat. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat nanti akan selamat pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari paragraf yang pertama ini berarti seseorang kalau mau sukses sebagai seorang muslim, dari pemimpin negara, pemimpin lembaga, jadi pemimpin rumah tangga atau suami, bagi pendidik, bagi orang tua, ayah dan istri, atau suami dan istri, atau mungkin guru di lembaga-lembaga pendidikan yang kita sekarang bagi formal atau non formal. Semua ini teman-teman sekalian harus menjadikan yang paling pertama Rasulullah SAW sebagai yaitu guru, ustaz, rujukan utamanya. Dan tidak ada satupun dari ajaran yang kita butuhkan yang sudah disampaikan oleh Nabi Alaihissalam, terutama belum ada masalah yang bisa menjadikan agama kita. Dalam bahasan ini kata penulis, saya akan menjelaskan secara ringkas tentang beberapa karakter pendidik teladan yang selalu berpegang teguh dan komitmen terhadap manhaj atau metode dan ajaran Islam dalam mendidik anak. Yang paling pertama, setiap pendidik itu harus pemaaf dan tenang. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini tentu ciri ahli surga dan ciri mukmin yang ideal. Untuk lebih jelasnya, dibuka dulu handphonenya, dibuka program Al-Qurannya, kita baca ayat sebelumnya dan mungkin ayat setelahnya. Ya, dari ayat yang baru tadi kita baca, kita mulai dari Al-Imran 133 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kalian cepat sebelum mati, sebelum ajal datang, pada ampunan dari Tuhan kalian. Mohon ampun dari dosa-dosa. Jangan tunda hari ini saat ini. Dan kejarlah surga, segera menuju surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 133 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ahli surga atau orang surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Baik, ciri-ciri orang bertakwa apa itu? Tuhan kami. Allah jelaskan di 134. Tadi yang kita baca sebagai ayatnya ya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bertakwa tadi bisa masuk surga,
orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dia ada orang mau memberi pada saat dia lapang saja. Allah perintahkan di surga lapang atau sempit. Tidak ada hari kecuali bersedekah. Itu simbol hidup seorang muslim. Abdullah bin Umar bersedekah setiap hari walaupun hanya sedikit bawang. Uwais al-Qarni rahimahullah seorang ulama dari yang masyhur itu bersedekah walaupun dari makanan bekas dari bukan ditempat sama makanan manusia. Dibersihkan sama dia, dimanasi, kemudian dibagi dua semua orang miskin. Jadi tidak ada alasan. Karena Nabi SAW mengatakan setiap harinya Allah turunkan dua malaikat dalam hadis Bukhari, dan satu mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan sempitkan atau binasakan orang yang bakhil. Jadi sifat pertama ahli surga sibuk bersedekah apapun sebab, walaupun hanya makanan yang kita pegang sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, bersedekahlah kalian walaupun hanya secuil kurma. Kurma kalau tidak punya kecuali satu, kata Nabi SAW, cuil sedikit sedekah. Sampai kata Nabi SAW juga begitu kepada para wanita, wahai para muslimah, wahai para wanita, janganlah kalian menganggap remeh pemberian kepada tetangga kalian walaupun hanya pulang-pulang kambing, ya. Maka itu tetap dikasih walaupun tetangga biasa, tidak ada dagingnya, tapi sedekah. Sifat yang kedua, itu sifat pertama, juga yang kedua adalah yang dari bahasan kita wal qadimin al-ghaib, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Kalau kita garis bawahi kata ulama hadis dan ulama tafsir, ghaib adalah emosi yang muncul karena dia benar dan dia mampu melampiaskan marahnya. Itu namanya ghaib. Allah bilang wal qadimin al-ghaib, dan orang yang bisa menahan emosinya pada saat dia benar. Saya kasih contoh, pernah terjadi di kamu zaman salaf dulu. Ada satu orang saleh, dia punya budak. Kebetulan dia saleh, budaknya juga orang saleh. Maka ada tamu dia datang, budaknya disuruh siapkan makanan. Masuklah budak ini ke dalam rumah, bawa satu wadah isinya kari yang panas. Kari kambing yang panas. Kita tahu kalau buah-buah panas ini sangat panas, kalau kena kulit luar biasa. Maka budaknya ini jalan, mau menghidangkan di depan majikannya sama tamunya, tanpa disengaja kakinya kesentuh karpet, jatuh, semuanya tertumpah di badan majikannya. Itu betul alami manusia bisa marah. Melihat bau wajah yang marah di majikannya, maka dia mengatakan, wahai Tuanku, Allah telah berfirman. Kalau dia bacakan ayat ini, wal qadimin al-ghaib, dan orang-orang yang bisa menahan marahnya pada saat dia mampu melampiaskan. Dia benar, dia bisa marah. Tapi Allah bilang pada saat itu harus tekan. Subhanallah, karena keimanan sudah tertanam dalam hati majikan, dia mengatakan, iya, saya akan tahan marah saya. Kemudian kata budaknya, belum selesai ayatnya itu masih bersambung. Dikatakan wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Kata majikannya, saya sudah memaafkan. Tapi tidak ada hukuman. Kata budaknya, belum selesai itu ayatnya. Allah bilang di penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Kalau kata majikannya, saya akan berbuat baik, kamu saya bebaskan. Jadi teman-teman, kalau orang marah melampiaskannya dalam kondisi dia tidak benar, ini sudah tidak salah. Tapi kalau orang melampiaskan marah sementara dia benar, ini dia punya hak. Tapi justru Allah suruh kontrol perasaan. Orang subhanallah kalau emosional, teman-teman sekalian, idenya buyar, matanya melotot, kata-katanya jadi kasar, tangannya kakinya bisa melayang. Tidak ada manfaatnya selesai. Orang kalau emosi, seluruh tubuhnya darahnya itu seperti bergejolak, susah tidur, susah duduk, susah berpikir, semua susah. Maka mengontrol emosi bagian dari syariat dan bagian daripada kesempurnaan
pribadi seseorang. Kalau orang baru belajar bela diri, tingkat tertinggi itu mana disuruh kontrol emosi. Kalau orang yang baru belajar 2-3 jam semua suka cari macam-macam di dalam ganggu orang. Orang kalau sudah jadi master dia berbeda, emosi sudah terkontrol. Itu kita bicara itu praktek lapangan, tapi agama kita sudah suruh itu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW berbunyi, siapa yang menahan dirinya pada saat dia emosi dan dia mampu lampiaskan, Allah akan pilihkan dia bidadari di mana mahsyar sesuai yang dia ingin. Dan sekian banyak yang janji Allah SWT berhubungan dengan masalah. Ayat ini potongan kedua dikatakan wal qadhi ila ghaib, dan orang yang bisa melampiaskan emosi pada saat dia marah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah dapatkan ada muridnya agak lamban dalam menangkap materi. Selalu orang ini duduk di belakang. Jadi tahu dirinya dia lamban dalam memahami. Imam Syafi'i tahu ya. Setelah selesai majelis datang sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, apa kau sudah paham tadi? Dia bilang belum Imam. Dijelaskan. Apa kau sudah paham setengah ini? Dijelaskan. Sampai dia menandai dari sama Imam Syafi'i. Sudahlah Imam, tidak apa-apa. Anggap saya sudah paham. Sampai kau mengerti. Jadi orang subhanallah kalau bisa kontrol emosinya, maka akan sangat luar biasa manfaatnya dia dapatkan buat dirinya dan buat orang di sekitarnya. Ya. Maka ini bagian daripada syariat, bagian daripada syariat kita. Pernah kita dalam sebuah kisah dikatakan Aisyah radhiyallahu entah kenapa marah dengan Nabi SAW. Maka pada saat Aisyah mulai mau marah sama Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Ummu Abdillah, tenanglah. Dipanggil Ummu Abdillah, ini julukan. Nah, Aisyah dia kalau punya anak nanti laki-laki dia menamakan Abdillah, waktu Allah berarti kamu punya anak. Panggil Ummu Abdillah. Ketahuilah, bernegosiasi dan berbicara baik jauh lebih baik daripada berduka. Begitu Nabi SAW katakan. Padahal Nabi suami, Nabi bisa marah-marah sama Nabi. Nabi bisa saya bilang, saya Nabi, masa kamu bisa ini? Nabi SAW tidak bawa jabatan itu. Nabi cuma mengatakan, wahai Ummu Abdillah, kita bernegosiasi dan bermusyawarah jauh lebih baik daripada berduka. Maka kalau kau tidak terima, saya akan datangkan penengah di antara kita. Jadi Nabi SAW sangat cerdas, berakal, dewasa, Nabi, raja. Tapi dia bicara dengan istrinya sesuai dengan akal perempuan. Dia nggak bawa otoriternya. Maka dia mengatakan, kalau kau mau, saya datangkan penengah di antara kita. Kata Aisyah, dia mau penengah. Kata Nabi SAW, apa kau ridho Umar sebagai penengah? Kata Aisyah, tidak. Umar ini luar biasa. Umar suruh main punggal-punggal kepala aja gitu. Kalau begitu Utsman, kata dia, Utsman faham apa tentang masalah kita ya Rasul? Kata Nabi SAW, kalau begitu Ali juga nggak bisa. Ali mirip-mirip dengan Umar, tegas. Kalau gitu Abu Bakar, oh iya, kalau ayah saya setuju. Maka Abu Bakar dipanggil, datang Abu Bakar. Dan duduklah Nabi seperti pengadilan. Nabi sebut, Aisyah sebut, Abu Bakar dengarin sebagai mertua. Padahal ini hanya untuk mengajak bicara Aisyah dengan akal. Sebenarnya Nabi bisa langsung otoriter selesai. Kalau dengar saja nggak masuk akal ini. Tapi kan tidak seperti itu. Ya. Itu sebagian suami begitu. Poligami berita agama. Kalau kamu masuk bukannya rangkul istrinya rari yang baik supaya mau enggak. Akhirnya yang terjadi adalah Abu Bakar tanya, ada apa ya Rasulullah? Kaget Abu Bakar mau dipanggil jadi pendengar ini Nabi. Dia nggak enak gitu kan. Tapi bilang terjadi sesuatu antara aku sama Ummu Abdillah. Kisahnya begini. Rupanya Aisyah masih terbawa dengan emosi dia mengatakan, ya Rasulullah, ucapkan yang benar. Abu Bakar langsung berdiri, mau ditampar Aisyah. Bagaimana bisa kau katakan pada Rasulullah ucapan yang benar? Ini maksudnya manusia paling jujur begitu. Maka tiba-tiba Aisyah sembunyi di belakang punggungnya Nabi. Lalu kata Nabi SAW, yang tadi dianggap Nabi sebagai lawannya ini, jangan sembunyi di belakang Nabi. Dengan lembutnya Nabi SAW gitu ya. Maka Nabi mengatakan, sudahlah wahai Abu Bakar, kalau kau tidak bisa jadi penengah di antara manusia berubah terbawa emosi begini, langsung mau main tampar saja gitu kan, maka nggak usah jadi penengah kami, biarkan kami selesai masalah kami di bawah atap rumah kami.
Maka kata Abu Bakar baik, Abu Bakar keluar. Setelah itu Aisyah pun masih ngambek lagi, begitu diisi. Kata Nabi SAW, kesinilah wahai Aisyah. Aisyah nggak mau. Kata Nabi SAW, Subhanallah, ya, sesungguhnya tadinya kau jadikan punggungku sebagai tempat perlindungan, sekarang kau tidak mau lagi. Maka Aisyah pun minta maaf. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Maha Suci Allah membolak-balikan keadaan. Akhirnya Abu Bakar datang. Abu Bakar bilang, berapa lagi saya datang? Ternyata Nabi SAW lagi suap-suapan sama Aisyah. Lalu aku berkata, kenapa aku tidak dipanggil makan sebagaimana aku dipanggil pada saat ada pertikaian? Maka kata Nabi SAW dengan Aisyah, selamat datang, silakan makan bersama kami, wahai orang yang terbaik dari umat ini. Tapi kita lihat teman-teman sekalian, bagaimana orang yang bisa mengontrol emosi itu akan memecahkan permasalahan itu dengan sangat mudah. Dibandingkan orang yang emosional, tentu kita bukan tidak boleh emosi. Kalau kita marah pada hal-hal yang memang dibolehkan secara boleh, seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau sesuai atau kalau berhubungan dengan hak beliau pribadi, terus selalu tangan saya udahlah apa-apa. Tapi kalau terjadi pelanggaran agama, maka beliau marah. Nabi SAW marah sampai wajah beliau memerah. Para sahabat mengatakan bahwa terjadi pelanggaran agama, maka Nabi SAW naik atas mimbar dan beliau seperti sedang membakar semangat para pasukan perang. Jadi Nabi SAW marah kalau pelanggaran agama terjadi wajar. Istri disuruh sholat, suruh ini nggak mau misalnya. Harusnya dimarahin, tapi marah juga pada koridor yang dibolehkan. Tapi kalau masalah teknis selamatnya tidak ada masalah. Ini mungkin saling toleransi misalnya. Ini contoh aplikasi masalah al-qadhirin al-ghaib. Orang yang mengontrol emosi padahal dia mampu untuk menangis. Itu juga masuk dalam contoh, pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya banyak pegawai kebun. Dan di kebun kurma maksudnya, dia punya kebun kurma. Sering buat kesalahan, kelalaian, teknis kan, masalah teknis, bukan pelanggaran agama, bukan mencuri, bukan menipu pelanggaran agama lain. Kalau itu bisa dipecat. Tapi ini maksudnya pelanggaran teknis, misalnya telat, kurang timbangannya sedikit, lalai, mungkin dia tertidur, dan teknis. Maka berapa kali kami maafkan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berbicara kepada beliau, ini maknanya membuahan, dan berikan dari Allah. Setelah Nabi SAW angkat kepalanya lalu berkata, maafkanlah para pegawai yang begitu walaupun 170 kali sekali. Masalah teknis sudah. Ada orang subhanallah pembantunya telat sekali bawa minuman, sudah luar biasa. Sudah terjadi kiamat. Ribut satu rumah dan dikenang terus 1 bulan. Jadi itu harus bertakwa kepada Allah SWT. Masalah teknis. Orang tidur mungkin dia capek. Berikan kesempatan istirahat dan seterusnya. Ini contoh saya. Kemudian selanjutnya dikatakan wal'afina 'anil nas. Jadi orang yang suka memaafkan orang lain. Ini teman-teman bagian dari syariat. Memaafkan orang lain bagian dari syariat. Kan kesalahan itu besar Ustaz. Ya, apa? Dia besar. Syariat memerintahkan orang yang terzalimi yang paling pertama memaafkan. Kok bisa Ustaz? Ya, memaafkan. Begitu kita syariat. Kalau kita memaafkan, kita dapat pahala. Dan Allah menyebutkan dalam surah An-Nur pada Abu Bakar. Abu Bakar ini pernah punya seorang sepupu namanya Muslih. Muslih ini orang ikut di perang Badar, sahabat Nabi yang mulia, orang miskin. Abu Bakar dia hidupnya. Tapi pernah satu kali Abdullah bin Abi Salul orang munafik buat fitnah kalau Aisyah ini berzina sama Safwan. Gara-gara Nabi SAW pulang perang, ini dari peperangan, Aisyah ini naik di atas geranda, itu pakai kayu, itu oleh 4 orang sahabat. Karena badan beliau kecil bagaimana, waktu pasukan lagi istirahat, Aisyah keluar dari gerandanya pergi hajat, buangannya kecil, buangan besar, jauh di padang pasir dari pasukan. Waktu beliau kembali, nggak ada, pasukan udah jalan. Atau dalam riwayatnya dikatakan waktu dia kembali, dia lupa ternyata kalungnya jatuh. Maka dia pun kembali. Dia kembali di belakang sudah tidak ada pasukan. Maka Aisyah bin Abu pun duduk di atas batu, nunggu gitu. Nah, pada saat lagi nunggu, rupanya ada satu sahabat Nabi namanya Safwan. Dia orang ini sahabat Nabi yang dipercaya betul sama Nabi, amanah. Maka Nabi kasih dia khusus dia Safwan ini tugasnya kalau pasukan jalan dia di bagian belakang.
Jadi kalau sudah pasukan tidak kelihatan, dia baru jalan. Dia sisir tuh tempat ada pedang jatuh dengan tugas itu. Maka terjadi Safwan itu dia Aisyah. Sebelum turun ayat hijab, sebelum Aisyah pakai cadar, Safwan dulu sudah lama masuk Islam, tahu wajahnya Aisyah, dia tahu Aisyah dari jauh. Maka Safwan dulu memandang sambil mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kok bisa istri Nabi bertinggal, ini berita besar. Maka kata Aisyah dengan Safwan pun mendekatkan untanya kepada lalu Safwan pergi jauh sambil kuatnya imannya dan tidak. Perempuan bisa naik unta tersingkap, enggak, dia kasih dekatkan unta lalu dia pergi jauh. Lama sampai Aisyah sudah naik tenang dari unta, sudah rapi semua berduduk baru Safwan kembali. Safwan tidak lihat sama sekali ke Aisyah. Pegang tali di tangan unta jalan. Enggak ada nanya-nanya di jalanan. Kenapa kau terlambat Aisyah? Kenapa begini? Karena yang tidak seperti sebagai orang pada nanya-nanya. Maka rupanya pasukan berhenti di satu titik sebelum masuk kota Madinah di siang bolong. Pas siang bolong, Nabi SAW pas berhenti tanya mana Aisyah? Istri dibawa dalam medan perang Safar untuk melayani suami. Nah, biasanya Aisyah begitu diturunkan geraknya sudah keluar langsung melayani Nabi SAW. Ini kok nggak ada? Mana Aisyah? Cari Aisyah, Ummul Mukminin, nggak jawab. Dibuka gordennya, tersebar heboh berita Aisyah hilang, istri raja, istri Nabi hilang, takut ditangkap musuh segala macam. Waktu mereka lagi nyari-nyari di tengah siang bolong kayak kita sekarang begini, dari jauh rupanya Safwan lagi tarik tali pegangan sama Aisyah di atas. Tersebarlah gosip. Yang sebar gosip orang munafik. Memang begitu sih. Paling suka sebarin gosip. Nomor satu sebarin gosip. Orang beriman tidak akan sebarin gosip sama sekali. Lalu dia mengatakan kalimat, dia tidak bilang zina tapi dia bilang ini. Mana bisa laki-laki dan perempuan jalan berdua seperti itu tidak terjadi sesuatu. Dia kasih isyarat seperti zina. Rupanya sahabat-sahabat ada yang ikut terpengaruh. Mulailah rumor. Kan pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau titip emas sama orang pastikan tidak akan bertanggung. Tapi kalau kau titip kata-kata pastikan bertanggung. Kita cerita satu paragraf, nama dia nanti sudah dua. Orang yang 10 paragraf juga bukan cuma satu kasus yang terjadi. Mulailah rumor ini tersebar. Aisyah berkata, saya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Sama sekali tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja jalan, saya datang, saya layani Nabi SAW. Tapi ini gosip sudah mulai dari rumor ini. Maka saya masuk ke Madinah, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi memang sikap Nabi mulai berubah, nggak seperti biasa. Nabi SAW biasanya sangat penyayang, seperti itu. Tidak gitu. Nabi cuma tanya, bagaimana kabar kalian? Nabi kalau marah gitu, bagaimana kabar kalian? Ada kebutuhan apa enggak? Kalau lagi tidak marah, bilang lagi, Aisyah, jadi bercanda sama Aisyah gitu. Aisyah merasakan hangatnya pergaulan Nabi SAW. Saya itu tidak. Maka Aisyah itu sebagai istri soleh punya adab. Boleh mengatakan ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat denganku, maka biarkan aku pulang ke rumah orang tua. Ini ibu harus belajar. Sikap suami itu jangan langsung ngambek marah. Dia sedang bicara ngobrol emosi. Maka Aisyah lihat sikap Nabi berubah. Kalau Nabi itu suaminya orang baik, dia nggak langsung balik aja mengatakan ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat denganku, katanya ada perubahan sikap nih. Biar saya pulang ke rumah orang. Nabi Yusuf baik. Ya pasal Nabi Yusuf baik-baik ke rumah. Aisyah bilang saya hidup seperti biasa, makan minum sampai saya keluar satu waktu dari rumah. Zaman dulu tidak ada WC di rumah. Orang kalau mau hajat di padang pasir. Maka Aisyah pas mau keluar punya hajat, bawa kendi air lewat ibunya Muslim. Muslim ini sepupunya Abu Bakar tadi, ya, yang kita jadikan saksi bahasanya. Jadi pada saat jalan Aisyah jalan, ibunya Muslim jalan. Ini rumor gosip Aisyah berzina di luar itu sudah luar satu Madinah. Kita bayangkan teman-teman kalau istri seorang ustaz atau istri seorang presiden atau tokoh masyarakat disebabkan rumor berzina. Kan berat. Apalagi istri Nabi. Aisyah yang ngerti. Rupanya ibunya Muslim yang salah satu penyebab gosip ini. Itu. Tapi Muslim itu kan orang munafik ya. Yang munafik itu yang Abdullah bin Abi Salul yang pertama lemparin
berita pada saat melihat Aisyah berduaan di atas kuda sama Safwan. Maka lewat ibunya Muslim, jangan sama Aisyah. Rupanya ibunya Muslim ketakutan sekali. Karena dia tahu salah satu penyebab gosip ini adalah anaknya yang berpengaruh. Dan anaknya ini bernama Muslim. Muslim ini sepupunya Abu Bakar. Orang miskin yang Abu Bakar biayai hidupnya. Maka bayangkan teman-teman, kita kalau biayai orang hidupnya, setiap hari kebutuhannya kita penuhi. Ternyata dia yang sebagai gosip anak kita begini. Apa yang terjadi pada Abu Bakar? Ini kita pelajari masalah emosional tadi ya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu, ibunya Muslim kesentuh batu kakinya, sempat jatuh. Dan karena takutnya sama Aisyah, dia mengatakan celakalah Muslim. Maka Aisyah mengatakan kepada ibu yang Muslim di batu dia mengatakan, kenapa anda menghina anak anda sendiri? Bukankah dia ahli Badar? Saya ikut perang Badar. Orang ikut perang Badar itu dulunya mulia dalam Islam. Bahkan diampuni dosanya segala macam gitu kan. Ada otoritas seperti mereka. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ibunya Muslim bilang, aku tidak tahu apa yang terjadi. Jadi tidak, mulailah ibunya Muslim ceritain. Tahu gak Aisyah, sebenarnya waktu kau itu hilang di pasukan perang, kalau kamu datang di Singgolo, mulailah Abdullah bin Abi Salul ini kepala munafik di Bani Yusuf seakan-akan keluar gelap sama Safwan. Diceritakanlah semua. Sehingga Umar terjadi kata Aisyah, tiba-tiba rasa ingin buang air itu hilang. Kemudian aku masuk dalam rumah, barulah aku faham kenapa sikap Nabi SAW berubah. Tapi di sini teman-teman, sikap Nabi luar biasa dalam kondisi seperti itu, tidak tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Karena ini sudah musim satu Madinah dan banyak sahabat yang kena musim itu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Aisyah pun datang di rumah mengatakan saya cuma bisa nangis, tidak bisa berpikir lagi. Nabi SAW mencoba memperbaiki keadaan. Jadi waktu itu wahyu terputus sekian puluh hari. Gak ada wahyu, sebulan penuh gak ada wahyu. 30 hari gak ada wahyu. Biasanya ada kejadian langsung ke rumah. Ini sebulan gak ada wahyu. Biasanya kejadian langsung ke wahyu. Ini luar biasa, sebulan itu bukan waktu yang pendek untuk wahyu. Maka Nabi SAW ikhtiar kumpul di masjid. Ini sahabat sudah pada saling dulu, gitu kan? Kata Nabi SAW, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluarga? Nabi juga masih makin bahasa adat. Dan Nabi ini bisa marah. Dan Nabi tahu siapa pelakunya. Nabi cuma bilang, kenapa ya ada orang menyakiti aku di keluarga? Kepada aku sudah tahu kecuali kebaikan. Semuanya Aisyah ini gak pernah bergaul sama laki-laki. Begitu dulu sih, gimana modelnya nih. Tapi kan Nabi bilang, kenapa ada yang menyakiti aku di keluarga aku dengan menuduh apa? Menyakiti aku di keluarga aku dan menyakiti aku juga di sahabat. Misalnya Safwan tadi tidak disebut namanya. Yang aku tidak tahu kecuali kebaikan dan tidak pernah masuk ke rumah aku kecuali bersama. Belum pernah Safwan masuk ke rumah nyolong sendiri, tidak pernah. Pasti sama. Dan tidak pernah interaksi sama istri-istri Nabi kecuali memang diberikan oleh Nabi SAW. Maka mulailah ada satu orang, rupanya si Abdullah bin Abi Salul ini, orang munafik ini. Dia dari suku Khazraj. Di Madinah ada dua suku, ada Khazraj, ada Aus. Suku Khazraj ini berasal dari situ si kepala munafik tadi, Abdullah bin Abi Salul. Maka ada orang dari suku Aus berdiri lalu mengatakannya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksud. Kalau Anda perintahkan kami akan tebas lehernya. Tahu nih, gimana gosip tahu siapa yang pertama. Sisi Abdullah bin Abi Salul munafik. Ternyata salah satu kepala suku Khazraj tidak terima. Berdiri lagi, ini semua orang dia. Maka dia berdiri mengatakan, demi Allah kau ucapkan itu karena kau tahu orang ini dari suku kami. Kalau dari suku kau tidak akan bicara. Maka yang dari suku Aus marah, katakan kau munafik sama dengan dia. Yang satu marah, ini sudah berberantem di masjid. Gara-gara itu, karena bisa sampai tidak ada manfaatnya. Sudah selesai, tutup majelisnya. Nabi tutup, tapi itu ada masjid. Nabi yang sudah kesimpulan, salah satu bermusyawarah dengan beberapa sahabat. Dipanggil Ali bin Abi Thalib, dipanggil Zubair bin Awam, suku-suku Nabi. Bagaimana pendapat kalian? Kata mereka yang paling tahu tentang Aisyah, membantu dan membantu semua bersama-sama. Kasih tahu nih beritanya ini. Panggil pembantunya Aisyah. Sampai Ali sempat marah. Jujur kau ya, kalau enggak saya akan hukum kamu. Nabi akan tanya, bagaimana pendapat kau tentang Aisyah? Kemudian saya tidak pernah tahu kecuali kebaikan.
Maka Ali marah, jujurlah. Benar-benar tidak ada pelanggaran, saya tidak melihat ada pelanggaran dari pembantunya. Jadi kebetulan lebih tua. Jujur ada satu hal yang pernah dilakukan, menurut saya itu salah. Tapi itu bukan kesalahan besar. Maka Nabi SAW apa itu? Pernah saya buat adonan roti untuk Aisyah makan, sama saya makan di rumah. Kan Nabi kemudian bilang Aisyah nanti beberapa hari sekali baru ketemu. Dan selalu temani pembantunya ini. Jadi adonan roti saya bilang sama Aisyah, Aisyah jagalah dulu, saya buatkan roti berdua. Tetapi saya akan ada hajat, membuang hajat, mau pergi. Sudah saya balik. Maka pada saat itu waktu saya kembali ternyata Aisyah tertidur dan adonan itu dimakan oleh kambing. Hanya itu saja, tidak ada kesalahan lain. Maka akhirnya Nabi SAW bilang kalau itu saya harus langsung datang ke Aisyah, tanya langsung. Nabi datang ke rumah Abu Bakar bicara baik-baik Aisyah. Setelah salaman sama Abu Bakar dan tuanya istrinya Abu Bakar Al-Malik Aisyah oleh Aisyah. Dengan santun Nabi bahasakan berarti istrinya digosipin zina. Apa kata Nabi SAW? Andai saja betul kau melakukannya, maka bertobat. Jadi suami yang sangat bijak. Kalau kau betul melakukan, bertobat. Kalau kau tidak melakukannya, yakinlah Allah akan begitu membilamu. Kata Aisyah, tadinya saya lemas nih. Tapi begitu saya dengar Nabi bilang, kalau kau juga kalau kau melakukan taubatlah, saya jadi kuat. Saya mengatakannya Rasulullah, apakah Anda juga termakan gosip itu? Bisa senang dia. Nah, kan tidak ada berita, nggak tahu benar salah, makanya Nabi tanya, gitu ya. Nabi nggak emosi, nggak apa sama sekali. Nabi cuma dia langsung Aisyah balik ke ayahnya, Abu Bakar ayah. Jawab Rasulullah SAW. Artinya seakan-akan Nabi juga mulai menanyakan masalah itu. Jawablah sebagai ayah. Abu Bakar tidak tahu mau jawab saya apa. Saya bisa jawab juga karena saya tidak bisa jawab kalau Nabi yang bisa jawab lagi saya gitu. Dia balik ke ibunya. Sekarang suami sama ayahnya tidak bisa beda. Menurut dia, pak ibunya, pak ibu, jawablah Rasulullah SAW. Ibunya mengatakan saya tidak bisa jawab apa-apa. Kalau ayahmu saya tidak bisa jawab, saya tidak bisa jawab apa gitu. Maka Aisyah mengatakan pada saat itu aku merasa tidak ada orang yang bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku mengucapkan oleh Nabi Allah Yakub, Nabi Yakub pada saat anak Yusuf hilang, dia mengatakan inna ma'asyukur kafir, wa husnul Allah. Aku mengeluhkan kesedihanku ini kepada Allah. Maka setelah itu kata Aisyah, Nabi SAW pun berpikir ruangan rumah kami dan biasanya kalau begitu panas dan turun. Abu Bakar pun menuntut Nabi SAW dengan selimut. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW lalu mengatakan oleh Aisyah, bagaimana berita gembira Allah telah memberikan pembebasan dari langit. Subhanallah, ini karena kesabaran Aisyah dalam menghadapi musibah tersebut. Ketabahannya dari gosip itu yang tersebar dan dia tidak berbohong-bohong dan mengambil kesimpulan aja ini berantem aja kita dulu masih jadi tenang dan dia tidak berhubungan sama Allah, maka Allah menjaga. Turunkan firman Allah Subhanahu An-Nur membebaskan Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu, dan ayat ini selalu kalau dibaca sampai menjelang hari kiamat akan selalu orang mengenang kisah Aisyah. Maksudnya kita bahas di sini. Yang jelas pada saat terbebaskan. Ya. Kemudian turun juga ayat Al-Quran masih sama dalam surah An-Nur yang menekankan tentang masalah orang yang menuduh Aisyah itu harus dicambuk 80 gram dan sebagai gosip palsu musnah. Karena ada 3 orang Muslim Nabi Muslim sebelumnya Abu Bakar tadi, dan kena juga Hamnah binti Jahash. Ini iparnya Nabi, ipar Nabi sendiri. Karena Hamnah ini adalah saudarinya Zainab binti Jahash, istri Nabi. Kemudian yang ketiga Hasan bin Thabit, ini punya ilmu Nabi. Tiga-tiganya dicambuk 80 gram. Maka Abu Bakar waktu itu marah. Abu Bakar marah kepada Muslim, kok bisa kamu ini dikasih bantuan pada gosipin ponakanmu sendiri, gimana ceritanya? Demi Allah mulai sekarang tidak ada bantuan lagi. Kata Abu Bakar, apa yang terjadi teman-teman? Allah turunkan firman dalam surah An-Nur, ya, ala tuhibbuna ayyatirallahu. Tidak ada kata Allah mengampuni dengan maafkan orang lain. Maka Abu Bakar mengatakan, iya, aku ingin Tuhan memaafkan. Maka Abu Bakar pun membayar kafarahnya, sumpahnya, dan dia kembali membantu Muslim yang tadinya sebagai gosip hanya. Karena Muslim sudah taubat dari hukum, maka dia kembalikan bantuan. Coba dia bayangkan bagaimana orang beriman.
Jadi memang Allah SWT menekankan memaafkan orang. Imam Ahmad rahimahullah. Itu tadi benar azan. Sudah masuk waktu? Belum kan? Maksudnya sebelum jam 12 sudah azan. Ini kalau maghrib sudah buka puasa. Imam Ahmad rahimahullah pernah lagi sholat malam bersama temannya, datang ke rumahnya hilang. Semua orang sujud Imam Ahmad nangis dalam sujudnya. Tidak seperti biasanya, tapi ini nangis bisa kisah. Kalau temannya tanya untuk bilang soal sujud selesai sholat, nah bahwa yang aku Abdillah, maksudnya ada yang ini tadi seperti dia bilang saya terpunya atas salah satu khalifah yang hidup pada zaman itu. Dia coba, Imam Ahmad pernah mempertahankan pendapat kalau Al-Quran bukan makhluk. Sementara Khalifah bilang bukan makhluk. Imam Ahmad tetap itu yang benar. Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah. Kalau kita bilang perkataan Allah makhluk, berarti ada bagian dari Allah makhluk kan gitu. Maka Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak bisa dikatakan makhluk. Tapi karena Imam Ahmad menemukan pada itu, Khalifah sempat mencambuk sampai ke dalam belakangnya. Itu menyakitkan sekali. Maka kata Imam Ahmad, saya sholat malam semalam itu teringat kejahatannya Mu'tazilah, kenapa pukul saya? Dan hati ini berat rasanya. Tapi bersamaan dengan saya baca firman Allah, wal afina 'anil nas. Orang suka memaafkan orang. Maka bergejolak dalam jiwa saya antara memaafkan dia dengan saya malah mendoakan cemburu. Maka saya coba melawan diri saya untuk supaya saya doakan kebaikan. Maka saya memohon agar Allah memaafkan Mu'tazilah. Maka itu yang membuat saya menangis. Kalau dia mengatakan, apa enaknya kalau seorang muslim itu dia menjadi saudaranya dibakar di api neraka. Padahal sebenarnya Allah menjanjikan orang yang memaafkan akan dimaafkan. Baik, ini tentang masalah potongan akhir ayat tadi 134 wal afina anil nas, potongan ketiga dari ayat wal afina anil nas. Dan Allah menjadikan orang yang memaafkan orang lain. Jadi kalau orang buat salah sama kita maafin dulu. Tapi kan dosa menyakitkan, benar menyakitkan. Allah bersihkan dosa kita. Ada juga pendapat ulama mengatakan kalau kita memaafkan kita dapat pahala. Dia yang melakukan kezaliman itu kalau dia belum minta maaf, maka dia belum bisa selamat dari hukuman Allah menghukum dia. Karena tugas dia untuk selamat dia harus minta maaf. Tugas kita adalah memaafkan. Ceritakan ya. Berarti kita kalau maafin orang lain tidak usah khawatir, dia tetap akan dihukum selama dia minta maaf. Dalam tindakan yang kedua. Selanjutnya kita masuk dulu ke ayat ini ya. Kemudian Allah katakan potongan keempat dalam ayat ciri ahli surga, Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Semua jenis kebaikan yang Allah perintahkan Allah suka itu. Baik, kita lanjutkan ayat 135-nya. Ini ayat masih bersambung, berarti sifat yang kelima dari ahli surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri ahli surga yang kelima, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau buat dosa atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya berbuat maksiat atau iman sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Artinya orang-orang beriman itu kalau mau terjadi dalam dosa terus dia ingat bahwa dosa yang Allah sedang berbuat dari mereka. Ya. Maka itu salah satu ciri ahli surga. Karena manusia bisa tergoda melakukan dosa. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat diajak oleh istri raja yang berzina, Allah mengatakan walaupun hamma biha laula Allahu anhu. Yusuf sudah cenderung sama perempuan, cenderung sama Yusuf. Kalau bukan karena dia lihat petunjuk Tuhan. Jadi artinya ada rasa takut dalam hati yang diikuti oleh beriman supaya tidak melakukan dosa. Ya. Maka itu salah satu ciri orang beriman. Salah satu ciri orang beriman yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Ada seorang anak muda dikisahkan di Irak, sangat tampan. Saking tampannya menjadi rebutan para wanita, baik wanita yang beriman berharap jadi istrinya atau wanita-wanita yang fasik yang buruk berharap untuk berzina dengan dia. Sampai ada tiba satu keadaan di mana ada satu istri pejabat, ada satu orang kaya raya
Dan zaman dulu tidak ada medsos sebetulnya, karena ini hanya orang keadaannya masih kayak konvensional dulu. Lalu keadaan usamanya bagus segala macam. Maka dia bilang sama teman-temannya, saya bisa aja laki-laki itu bersih. Karena itu tinggal dekat rumahnya. Rumahnya laki-laki yang tampan ini, yang saleh ini, rumahnya dia, rumahnya si perempuan yang akan berbuat buruk ini, si pejabat ini. Kemudian masjid. Laki-laki selalu berposisi pasti lewat rumahnya perempuan ini. Rumahnya dibilang sama teman-temannya, saya bisa aja laki-laki itu bersih. Teman-temannya kalau kok bisa luar biasa, enggak ada, jangan kan bersih. Orang tawarin ini sama dia nggak mau. Kata dia baiklah, kalau saya berhasil bagaimana? Boleh, apa saja yang kau minta saya kasih. Mereka bilang, kami kasih. Maka ini tidak ada masalah poin ini ya, karena bisa yang penting pemahamannya. Saya tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan poin demi poin, tapi kita ambil pemahamannya. Maka dia bilang, baiklah saya akan lakukan. Kalau dia bilang sama dayang-dayang ini ya, pembantu di rumah, kalian tahu gak si fulan? Kita tahu semua laki-laki terkenal sangat tampan. Maka dia bilang, iya tahu. Apa kalian mau berzinah sama dia? Nah ini fasika semua, pemerintah jauh dari agama semua. Kata pembantu ya tentu saja mau. Kata si majikannya, dukung saya. Kalau kalian dukung saya akan kasih kesempatan kalian. Kalian apa itu diaturlah seperti itu syaitannya. Maka si majikannya bilang nanti kalau dia miskin, kalian semua keluar ke depan pintu, kemudian teriak-teriak sambil nangis-nangis bilang, majikan kami sedang sakit parah di dalam rumah itu bantuan. Setelah dia masuk tutupin pintu. Kata mereka baiklah, diaturlah setelah itu. Laki-laki ini pas mau ke masjid, subhanallah, dibuka pintu datanglah teman-teman itu 3 orang ini nangis, oh majikan kami lagi sakit parah. Orang spontan kan dia orang nangis, spontan mau bantu. Masuklah laki-laki, tadi mau bantu apa? Dia mau dibawa ke apa? Jadi masuk tutup pintu. Lalu tiba-tiba si majikan ini keluar dengan penampilannya yang sangat menggoda, dengan berubah, dengan wangi, dengan kecantikannya, rambutnya menggoda. Kalau dia mengatakan, tahuilah, kami hanya mau saya bersihkan dengan kami. Ya. Bukan cuma saya, kalau membantu di semua. Dan kami tidak akan membuka rahasia itu. Dan kalau kau nolak, maka kami akan teriak. Kalau kau masuk rumah kami akan memperkosa. Dia terjebak sekali dalam rumah. Kalau dia keluar, terus dia teriakin mau memperkosa, orang bisa percaya dan rusak namanya. Dia tidak ada pilih. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui aku tidak pernah melakukan perzinaan. Maka jangan lakukan, janganlah buat ini terjadi. Kecuali pada pasanganku yang halal. Aku boleh menanyakan orang di kemaluan ini. Maka subhanallah Allah kabulkan doanya Nabi. Apa yang terjadi? Allah buat dia mules. Dia mules, kemudian dia bilang, saya akan buang air. Kata si tuan rumah ada di sana, tempat buang air. Tetap setelah keluar aku akan disini sama kamu. Dia pergi ke sana, dia masuk buang air. Dia cuma mules saja. Sementara dia buang air muncul begini. Oh ini kan perempuan kalau benar-benar sebenarnya kena tampannya dan bersihnya, wangi bersih tampan ini bola nih. Maka setelah buang air, ini kisahnya begitu. Tiba-tiba muncul dia ambil kotorannya sendiri, digosok di bajunya. Dia nggak pernah tapi dia pada saat itu. Lalu dia keluar kotor dengan kotoran. Orang yang punya rumah ini, kau jorok sekali. Dia bilang inilah saya. Sekarang seperti itu. Maka ini orang itu mengatakan, keluar dari rumahku, saya tidak pernah tanya lagi sekotor kamu. Maka pada saat keluar dia syukur kepada Allah karena tidak jadi berzina. Tapi begitu orang beriman menyelamatkan diri, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diselamatkan. Selanjutnya, lanjutan ayatnya. Jadi itu tadi kalau orang berbuat dosa maka dia segera mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah katakan satu tikanannya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang lakukan dari perbuatan 5 itu, yang mereka menahan emosi pada saat mereka sudah beriman dalam keadaan lapang dan sempit, mereka menahan emosi pada saat mereka senantiasa, mereka sudah memaafkan orang lain, mereka sudah berbuat sebagai kebaikan, dan mereka berbuat dosa mereka segera bertaubat dan tidak mengulanginya. Allah bilang mereka itulah balasannya ampunan dari Tuhan mereka dari surga dan di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ini yang dimaksudkan dengan dalil pertama yang diangkat oleh penulis. Ya.
Saya akan bacakan dulu beberapa poin insya Allah kita dulu. Nanti yang poin kedua kita akan bahas nanti. Tapi setelah lebaran. Nah ini pertemuan kita yang terakhir sebelum lebaran. Minggu depan sudah 10 terakhir. Saya juga di rumah maka saya bisa mengisi lagi. Saya bacakan dulu setelah Al-Imran 134 dan itu sudah baca 133 sampai 136 tadi ya. Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qulil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Peganglah sikap memaafkan itu dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik, dan serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Saksi bahasa kita, Allah menyuruh kita berpegang teguh pada sikap memaafkan. Saya minta maaf ya, dia tujuannya supaya kita dimaafkan. Ya, baik. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Hijr ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, perintah kepada Nabi Muhammad SAW, wasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Jadi Nabi SAW itu luar biasa, hatinya luar biasa, emas. Jadi apapun yang orang berbuat jahat, orang datang minta maaf langsung dimaafkan Nabi SAW. Bahkan seringkali mereka belum minta maaf, sudah maaf. Nah ini sebuah karunia yang luar biasa yang Allah berikan. Dan tidak semua orang bisa begitu ya. Kalau Allah berikan kita ini sebuah karunia besar. Dari hadis atau dalam diri dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Ash'ad ya Abdul Qais, Inna bika khaslatin yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anat. Sesungguhnya pada diri itu terdapat dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu pemaaf dan juga tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis lain, al-ajar itu syaitan, wal anat itu rahman. Itu bagian dari syaitan dan tenang itu dalam mengambil keputusan, mengambil poin-poin, melihat keputusan yang tepat. Itu adalah bagian petunjuk dari Ar-Rahman atau Allah yang Maha Penyayang. Kata beliau sebagai penutup di sini, pemaaf dan tenang merupakan sifat paling mulia yang harus dimiliki oleh setiap pendidik teladan, karena sifat ini merupakan kebaikan di atas kebaikan. Maksudnya, kalau sudah orang baik makin memuliakan diri. Dan kedua sifat ini sangat dicintai Ar-Rahman atau Allah. Sebab itu seorang pendidik harus menjadi pemaaf dan murah hati terhadap apapun yang dilakukan oleh seorang anak. Jadilah seorang pemaaf dan jangan memberi sanksi kepada anak dalam keadaan marah. Dia boleh sanksi tapi jangan dalam keadaan marah. Pergaulilah anakmu dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Terimalah apa adanya dengan menuntut yang paling ideal. Luruskan tingkah lakunya, perbaiki dan didiklah dengan etika dan adab yang baik. Maksud di sini adalah bertahap ya. Teman-teman kalau mau suruh anaknya sholat bertahap, mau suruh puasa bertahap, mau suruh sedekah bertahap, semua bertahap. Tapi ingat, saya sudah bilang yang lalu masih ingat masalah puasa Ramadan, jangan ajar mereka puasa setengah hari. Tidak ada puasa setengah hari dalam Islam. Itu karang-karangan sendiri. Puasa sehari. Kalau tidak mampu menjalankan buka puasa mau buka puasa yang apa-apa, buka puasa tapi puasamu batal ya, gitu biasa. Nah, ada orang begitu turun-turun, dia dulu begitu suruh orang puasa setengah hari. Sekarang juga anak-anak puasa setengah hari aja nak, semuanya setengah hari. Tidak ada dalam syariat puasa setengah hari. Pemaaf merupakan sifat yang mulia diberikan Allah kepada Rasul dan para Nabi sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Hud ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna Ibrahim ala halim wa munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang menyantun, lagi banyak memelas dan suka kembali kepada Allah. Jadi dia sangat dia suka sekali memaafkan orang lain. Dan pemaaf atau menyantun merupakan sifat yang paling mulia karena Allah menyimpan dirinya dan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Baqarah 263, Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Aku suka memaafkan. Jadi ini sifat pendidik yang pertama yang kita ambil insyaallah dari ini, itu suka memaafkan orang lain. Sudah kita bikin banyak sekali contoh dan masalah. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah lebaran dengan lemah lembut, kemudian berhati penyayang dan banyak sifat-sifat yang lain insyaallah dari para pendidik. Baik, itu saja insyaallah. Semoga majelis kita berkah Allah Subhanahu wa taala dikasih nama-nama kita pada hari kiamat. Dan dengan ini insyaallah berarti sudah setahun kita tutup majelis kita dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini. Insyaallah semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah mudahkan kita mendapatkan amal yang banyak di depan dan juga kesempatan untuk ilmu dan mengamalkan insyaallah.
Itu saja kalau selama ini interaksi dalam setahun atau beberapa tahun ini ada kesalahan maaf dimaafkan, itu karena manusiawi gitu ya. Saya beristighfar kepada Allah dan juga mengajak manusia untuk beristighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.